Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Salam jumpa dan salam sehat sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021 yang akan menemani Anda. Nah sahabat Eljon, hari ini Laura bahagia sekali karena akhirnya berkesempatan untuk mengunjungi Universitas Tarumanagara dan berbincang-bincang bersama narasumber hebat dari Universitas Tarumanagara. 8 fakultas di Universitas Tarumanagara dengan 29 program studi siap mendukung spirit memenangkan masa depan yang semakin ketat. Kini UNTAR didukung lebih dari 1.000 dosen berkualitas yang turut membentuk pembangunan karakter positif atau untarian. The future is yours to define. Universitas Tarumanagara. Di sini juga telah hadir Bapak Founder dan CEO dari Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Bapak. Halo Laura. Dan di sini juga tentunya telah hadir Profesor Rektor yaitu Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan selaku Rektor dari Universitas Tarumanagara. Halo Bapak, salam sehat. Salam sehat selalu. Dan tentu juga yang tidak kalah hebatnya telah hadir di hadapan kita yaitu Ibu Dr. Heti Karunia Tunjung Sari selaku Ketua Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Tarumanagara. Halo Ibu, salam sehat. Ya, halo Laura, halo semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Baik Bapak, Ibu, boleh kita buka maskernya dulu. Oke. Biar lebih kelihatan wajah-wajah cerah cerianya pada hari ini. Dan tentu saja walaupun kita tidak menggunakan masker, kita sudah menjaga jarak dan tentunya kita sudah menjaga protokol kesehatan. Baik Bapak, Ibu, hari ini saya tertarik sekali untuk membahas tentang entrepreneurship dari Universitas Tarumanagara. Karena dari informasi yang saya dapatkan bahwa Universitas Tarumanagara ini mendorong mahasiswanya untuk bekerja di bidang entrepreneurship. Nah, salah satu keunggulan Universitas Tarumanagara adalah program entrepreneurship atau menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha. Boleh ceritakan Bapak atau Ibu apa saja program dari entrepreneurship di Universitas Tarumanagara ini? Baik, terima kasih. Saya akan mulai menjawab, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Heti. Universitas Tarumanagara didirikan oleh para entrepreneur sehingga Universitas Tarumanagara mempunyai nilai-nilai yang dikembangkan yaitu integritas, profesional dan entrepreneurship. Jadi kami mendeklarasikan sebagai entrepreneurial university gitu ya. Nah, apa efeknya atau dampaknya, implikasinya dalam menyatakan diri sebagai entrepreneur university? Tentu tidak bisa kosongan begitu saja. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, Universitas Tarumanagara merubah kurikulum. Semua kurikulum pembelajaran di dalamnya setiap mata kuliah wajib hukumnya untuk menyampaikan entrepreneurship sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan oleh mahasiswa. Misalnya mahasiswa belajar mekanika teknik di teknik sipil. Itu harus diakhiri dengan apa entrepreneurship-nya di mata kuliah itu. Yang bisa kemudian kalau mahasiswa nggak sampai lulus pun dengan mata kuliah itu dia bisa membuka wawasan entrepreneurship. Atau di anak-anak psikologi misalnya juga sama. Bagaimana nanti setelah lulus atau setelah jadi seorang psikolog mau melakukan apa di entrepreneurship-nya. Jadi kita selalu mengajarkan itu. Nah, itu ada dalam kurikulum dan rencana pembelajaran setiap semester mahasiswa wajib. Kemudian yang kedua, selain itu ada mata kuliah yang dikhususkan untuk membuka wawasan tentang entrepreneurship yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu wajib juga diajarkan untuk semua mahasiswa, semua program studi yang ada di Universitas Tarumanagara. Nah, itu kemudian membentuk karakter atau membentuk pola pikir tentang entrepreneurship. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan mahasiswa juga diarahkan bagaimana membangkitkan semangat atau jiwa entrepreneurship ini melalui banyak aktivitas, event dan seterusnya yang kita selenggarakan. Termasuk di dalam acara-acara yang secara formal kita selenggarakan sekarang ini ada UNTAR UMKM, ada kemudian pembinaan UMKM untuk mahasiswa, untuk alumni dan seterusnya itu kita lakukan. Jadi artinya semua aktivitas itu dibangun sebenarnya rupa untuk membangun jiwa entrepreneurship yang ada di Universitas Tarumanagara baik dosen, mahasiswa maupun alumni. Gitu, Laura.
Baik, terima kasih Pak Rektor atas penjelasan mengenai kegiatan entrepreneurship di Untar ya. Jadi memang betul Pak Joni, Laura ya, di Untar ini baik mahasiswa maupun dosen itu punya kesempatan yang sangat luas untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait kewirausahaan. Jadi mulai dari pengajarnya itu kami juga sudah ditanamkan ya prinsip-prinsip kewirausahaan, sehingga kita mengajar itu kami diwajibkan ya untuk bisa mengimplementasikan unsur-unsur kewirausahaan di dalam pengajaran. Jadi seperti misalnya dosen itu juga perlu lebih kreatif ya dalam mendorong mahasiswa untuk bisa mempelajari ilmu yang diajarkan di kelas gitu ya. Kemudian juga mahasiswa itu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai kegiatan kewirausahaan. Sebagai contoh, kami ini selama sudah hampir 3 tahun lebih ya, 3 tahun berturut-turut itu memenangkan lomba kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Jadi selama 3 tahun berturut-turut mahasiswa kami juga terbukti ya istilahnya di ajang nasional untuk bisa unjuk gigi gitu ya terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Selain itu juga tahun ini baru saja di bulan Oktober kemarin 2 tim di Untar ya yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai prodi. Jadi mereka tidak hanya bekerja mandiri gitu ya, mereka bisa berkolaborasi antar program studi. Kami mengirim 3 tim, kemudian 2 timnya lolos gitu di dalam lomba pitching bisnis internasional di Malaysia. Jadi istilahnya kami tidak hanya sekedar belajar entrepreneurship di kelas saja gitu ya. Jadi kami juga berusaha membuka networking seluas-luasnya kepada mahasiswa ini supaya mereka juga punya pengalaman ya baik secara nasional maupun internasional. Nanti bisa-bisa seluruh pengusaha di Indonesia ini bisa-bisa semuanya lulusan Universitas Tarumanagara ini Pak. Amin. Oke Pak Joni, kelihatannya sangat tertarik dengan topik kita kali ini karena Pak Joni juga merupakan seorang pengusaha. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak Joni. Selain dari sangat tertarik, saya juga hari ini merasa sangat bangga bisa berada di antara orang-orang hebat se-Indonesia. Bayangin, kita berada duduk bareng dengan rektor termuda se-Indonesia. Luar biasa. Itu luar biasa hebat kan? Iya Pak. Beliau juga adalah rektor terbaik se-Indonesia. Termuda dan terbaik. Iya, bayangin aja dengan begitu banyak reputasi yang beliau milikin, kita bisa duduk bareng dengan beliau, itu kan satu kehormatan yang luar biasa. Luar biasa Ya. sekali Pak. Laura, tapi saya ada nyimpen pertanyaan nih buat Profesor Agustinus Purnairawan. Prof, begini Prof, kalau kita lihat mungkin buat siswa di Untar tidak ada masalah entrepreneurship, karena rata-rata atau sebagian lah besar bahwa background keluarga cukup bagus. Lulus dari sini punya jiwa entrepreneurship, tinggal ngelanjutin usaha orang tua atau bikin usaha baru. Tetapi dari berbagai literatur yang saya baca, di dunia ini 95% mereka masuk ke entrepreneurship gagal. Gagal karena akses pasar, gagal karena akses permodalan, gagal karena distribution system gitu. Karena masih baru, orang masih nggak berani tuh terima barang dia kalau dia produksi kan. Akhirnya masukin ke supermarket orang nggak mau terima, jual sendiri omsetnya kecil, nggak cukup ongkos. Akhirnya 90%, 95% katanya berguguran. Demikian juga yang dengan perusahaan masuk ke digital, startup. Itu mungkin lebih dari 95% pada berguguran. Awalnya semangatnya luar biasa kan. Terutama ketemu orang tua yang punya modal. Mereka join rame-rame dibiayain. Habis itu bikin. Duitnya hilang semua. Ini kan suatu pemborosan sumber daya nih yang luar biasa nih, ngabisin orang tua punya duit nih ya. Itu saya yakin dengan Prof punya pikiran yang sangat maju, yang luar biasa, selalu lari di depan gitu loh, makanya bisa jadi rektor yang terbaik. Kira-kira punya kiat apa Prof untuk mereka-mereka yang belajar
wira swasta ini, entrepreneurship, agar tingkat kegagalannya itu bisa kita tekan dikit dari 90% mungkin jadi 90, jadi 85 gitu, supaya mereka bisa terangkat lagi. Gimana Prof? Terima kasih Pak Joni, luar biasa pertanyaan yang berat tapi harus dijawab ya. Begini, ini pandangan saya pribadi. Jadi seorang entrepreneur itu kan memang dari awal sudah tahu, harus kita ajarkan bahwa dia harus bisa mengukur resiko kegagalan terutama ya. Karena risiko kesuksesan ya tentu juga harus dipertimbangkan, karena kalau sudah sukses kemudian tidak bisa mengendalikan diri juga akan gagal juga. Nah, artinya ada dua risiko gagal dan risiko sukses ini tetap harus menjadi pertimbangan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, passion itu jadi sangat penting di dalam kita melakukan kegiatan entrepreneurial. Karena namanya entrepreneur itu kan tidak harus berbisnis dalam bentuk yang sekarang kita lihat ya, tetapi ada banyak hal. Ya, di semua bidang itu kan bisa kita buat menjadi seorang entrepreneur di bidangnya masing-masing. Nah, artinya gini, passion itu, rasa menikmati itu penting sekali. Saya sebagai dosen, saya juga entrepreneur. Saya inovatif, saya kreatif di bidang saya. Begitu kan? Tetapi itu memang muncul dari passion saya dari sana dalam hati saya ingin menjadi seorang dosen yang profesional, yang punya jiwa entrepreneur. Apa? Kalau melihat peluang, kita bisa menjalankan. Contoh misalnya saya sebagai dosen, ada peluang hibah research. Bagi dosen yang lain, hibah riset itu sesuatu yang kemudian menjengkelkan gitu. Wah, gimana cara mendapatkan? Tapi buat saya itu sesuatu semangat. Adrenalin saya naik kalau lihat ada uang di situ ya, uang dan kesempatan untuk saya raih. Nah, itu kan juga jiwa. Jadi ini passion. Maka menurut saya yang kedua yang harus kemudian dikembangkan adalah passion. Saya mau suka apa sih? Dan kita harus melihat, merefleksi diri kita, passion kita di mana. Yang ketiga, kita butuh media pembelajaran. Media pembelajaran supaya pada saat kita diimplementasikan yang lebih besar, kita tidak gagal. Nah, media pembelajaran itu bagaimana caranya? Ya tentu mulai dari proses pembelajaran yang kecil-kecil. Contoh misalnya kalau di kampus, kita diajarkan entrepreneurialnya misalnya, tolong dong ke industri, ke pabrik, lihat seperti ini, bawa ke kampus, kemudian presentasikan. Kalau jiwa kita memang seorang entrepreneur, kita berangkat. Tapi kalau jiwa kita tidak entrepreneur, aduh, kok saya mesti negosiasi sama orang, kok saya mesti harus ketemu orang, saya buat ini, buat itu capek. Tapi kalau kita entrepreneur, wah itu suatu semangat, wah saya ini kesempatan saya untuk menunjukkan bahwa saya mampu melakukan itu. Jadi artinya praktek-praktek langsung di dalam kegiatan entrepreneurial, apapun bidang kita, itu perlu. Yang keempat itu melihat kesuksesan orang lain. Sukses orang lain itu perlu juga ya sebagai refleksi, sebagai referensi. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kegagalan orang lain itu apa sih yang menyebabkan orang gagal? Contoh kalau kita baca cerita tentang Aqua saja. Tahun 80-an Om Tirto mengatakan, kalau kita baca ya, kenapa jual air minum mineral itu harganya lebih mahal dari bensin? Jawabannya adalah, saya bukan jual air minum, tapi saya jual kesehatan. Nah, referensi seperti itu bisa merubah mindset kita, bahwa apa yang kita lakukan itu ada sesuatu makna di dalamnya yang mungkin saja itu akan menjadi dasar kita untuk sukses. Kalau kita tidak punya values, ya saya kira kita hanya coba-coba kemudian akan mengarah kepada kegagalan. Tapi kalau ada values, ada passion, ada contoh, ada latihan, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang mantap untuk menghadapi persaingan ke depan gitu ya. Wih, luar biasa Prof. Ini contohnya semuanya sudah di luar kepala. Apapun yang ditanyain sudah punya jawabannya. Itu hebatnya Laura. Tapi saya pengen nanya lagi nih. Kedua Silakan, ini Bapak. kepada Bu Hesti. Jadi kalau kita lihat kan, tadi Prof bilang harus siap mental. Ya, siap sukses, siap gagal. Dan ini ternyata terbukti di lapangan. Banyak orang yang sukses buka satu cabang terus hatinya jadi membesar, begitu lihat opportunity dia buka cabang 2, 3, 4, 5 terus nggak keurus, bangkrut semua. Itu nggak siap mental sukses ya Prof. Nah, itu terjadi ada yang kebalikannya. Coba sekali gagal, coba lagi kedua kali gagal, coba lagi ketiga kali gagal, akhirnya ngelamar kerja jadi karyawan, nggak lagi entrepreneurship. Itu kalau menurut Bu Hesti, gimana sih kira-kira kiat-kiatnya untuk bagaimana cara yang sukses jangan terus lupa diri gitu.
apakah psikologi mesti dilibatkan di dalam entrepreneurship gitu. Itu kan menarik tuh yang diceritakan Prof tadi. Siap mental, sukses, siap mental, gagal. Nah, ini yang sering terjadi, mereka nggak siap gitu loh. Jadi tidak berkelanjutan, begitu gagal 2 kali, 3 kali, dia nggak nyoba lagi, ya udah gue jadi karyawan aja gitu. Nah, mungkin Ibu bisa jelasin. Ya, baik Pak Joni, ini pertanyaannya juga cukup berat nih, kayak ujian S3 nih Pak Joni. Jadi memang ya salah satu ciri khas entrepreneur itu adalah persistensi Pak. Jadi kalau seperti tadi Prof. Api sampaikan, yang pertama itu harus passionnya harus searah gitu ya dengan bidang yang ditekuninya gitu ya. Kalau memang dia masuk ke satu industri tertentu, misalnya passionnya adalah di bidang IT ya, dia membangun bisnis di bidang IT. Jangan terus dia masuk ke properti gitu ya. Nanti ketika dia gagal, terus ya itu Pak, jadi dia nggak mau lanjut lagi gitu. Kemudian terkait dengan mental tadi ya, kesiapan mental, memang banyak sekarang ini ya, tidak hanya sekarang ya, banyak pengalaman juga kita bisa menemukan bahwa entrepreneur itu ketika dia cepat sukses, terus euforianya itu terlalu besar gitu ya, sehingga dia buka cabang 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kemudian salah manajemen. Nah ini adalah juga yang perlu diperhatikan, tentu dia harus punya tim yang handal gitu. Jadi yang namanya wirausaha itu dia tidak bekerja sendiri, dia harus punya tim yang solid, dan memang ketika dia mengelola bisnis itu dia tidak bisa mengandalkan diri sendiri ya, jadi harus didukung oleh timnya yang memang bisa bekerja sama dengan baik, dan nantinya ini akan maju bersama gitu. Dan salah satu ciri khas juga entrepreneur yang sukses itu kan dia tidak mau maju sendiri ya, tidak dikerjakan sendiri Pak Joni ya. Jadi kebanyakan memang yang dia kemudian buka cabang banyak terus nggak kepegang itu karena dia maunya dia semuanya dia pegang sendiri gitu. Jadi salah satunya juga dia harus bisa team working, harus bisa networking ya, dan tentu juga leadership paling penting gitu. Seperti Wah, itu luar Pak biasa. Joni. Ini sahabat Eljon, kita sudah dapat ilmu langsung dari 2 pakarnya. Kita bisa menambah pengetahuan sehingga pada saat Anda masuk di dalam ranahnya entrepreneurship, buat usaha apa saja, seperti kata Prof tadi, tidak harus produksi ya, bisa jadi konsultan, bisa menjadi profesi sebagai dosen, tapi jiwa entrepreneurship itu harus ada di dalam jiwa seseorang. Nah, Anda, para sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, hari ini Anda mendapatkan banyak masukan langsung dari pakar-pakarnya. Terima kasih Prof. Luar biasa ini. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa Pak ya Joni. Pak Joni. Luar biasa, silakan dilanjutkan. Tadi beliau berkata katanya pertanyaan dari Pak Joni sangat berat. Tapi walaupun berat ternyata kejawab semua ya Pak ya. Iya. Memang kalau pakar seperti mereka itu sudah ya, Pak, pakarnya, jadi semua ilmu entrepreneurship itu sudah di luar kepala. Sudah di luar kepala. Apalagi kata Prof tadi kan, bahwa universitas ini dibangun oleh entrepreneurship zaman dulu gitu loh. Artinya mereka udah punya jiwanya. Iya, Ya, luar jadi biasa sekali Pak. Terima kasih banyak Bapak Profesor Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, Terima kasih. dan juga Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, salam sehat. Terima kasih banyak juga buat Bapak Martinus Jeni Sugiarto selaku Foundation dan CEO dari Yayasan Eljon Indonesia yang sudah menemani Laura di sini. Nah sahabat Eljon, itulah tadi percakapan yang menarik kita bersama narasumber-narasumber hebat. Saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021, pamit undur diri, sampai jumpa. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.